Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ayah bunda sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah ayah bunda mendengar nama seorang ulama yang sebenarnya namanya begitu masyhur dan terkenal, di mana beliau mempunyai nama asli Fudail bin Iyad? Pernahkah ayah bunda mendengarnya? Dia adalah seorang ulama yang begitu harum namanya. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala membawakan banyak sekali pujian para ulama terhadap sosok ulama yang berkarisma satu ini. Dialah ulama yang bernama Fudail bin Iyad yang wafat pada tahun 187 Hijriah. Ada banyak testimoni dan pujian positif dari para ulama terhadap sosok Fudail bin Iyad. Di antaranya adalah Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau sampai-sampai mengatakan ketika ditanya tentang Fudail bin Iyad, Ibnul Mubarak katakan khairun nas al-Fudail ibnu Iyad. Sebaik-baik manusia itu adalah Fudail bin Iyad, maksudnya sebaik-baik manusia di zaman beliau. Akan tetapi ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah, meskipun kesolihannya Fudail bin Iyad itu luar biasa, dia adalah seorang ahli ilmu dan ahli ibadah, tapi ternyata Fudail bin Iyad itu merasa lemah, merasa tidak mampu dalam mendidik anaknya. Ia sadar benar bahwa yang menjadikan anaknya baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Fudail bin Iyad berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibahu li. Kata Fudail bin Iyad di dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku telah bersungguh-sungguh untuk mendidik anakku yang namanya Ali. Falam aqdir ala ta'dibihi, akan tetapi aku tidak kuasa, aku tidak mampu untuk mendidiknya. Fa'addibahu li, maka ya Allah, didiklah ia untukku. Fudail bin Iyad, seorang ulama yang solehnya luar biasa, merasa sangat butuh akan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berdoa mengharap kepada Allah agar Allah mendidik anaknya. Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibahu li. Ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sangka anaknya yang bernama Ali kemudian menjadi hamba yang begitu takut kepada Rabbnya dan sangat lembut hatinya. Sedikit saja Ali bin Fudail bin Iyad mendengar ayat-ayat yang bercerita tentang azab dan siksa, maka ia menangis sesenggukan, bahkan ia sampai pingsan. Dan tahukah ayah bunda, Ali bin Fudail bin Iyad bahkan dikisahkan meninggal dunia dikarenakan mendengar ayat yang dibacakan oleh ayahnya di saat sholat. Ketika itu Fudail bin Iyad membaca firman Allah di surat Az-Zumar ayat yang ke-47. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Mendengar ayat ini, Ali, anaknya Fudail bin Iyad, menangis seketika karena merasa takut akan siksa dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian ia jatuh pingsan, dan ketika sholat selesai dilihat ternyata Ali bin Fudail bin Iyad sudah dalam keadaan meninggal dunia. Maka kita lihat sebesar inilah rasa takut Ali, anaknya Fudail bin Iyad, yang luar biasa penghayatannya terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentang Fudail beserta anaknya ini, Sufyan bin Uyainah pernah berkata, ma ra'aitu ahadan akhwafu minallah minal Fudail
wa ibnihi. Kata Sufyan bin Uyainah, tidaklah aku melihat seorang pun yang paling takut melebihi Fudail dan anaknya. Masya Allah. Ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana seorang Fudail bin Iyad, seorang alim ulama, dia adalah ahli ibadah, akan tetapi dia merasa butuh dan bergantung akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesoleh Fudail bin Iyad saja masih sangat berharap pertolongan Allah, apalagi kita yang masih sedikit sekali ilmunya, yang masih jauh dari kata sempurna amal-amalnya, yang dosanya tidak lagi dapat dihitung dengan jari tangan dan jari kaki. Tentu kita ini lebih-lebih layak lagi dan lebih-lebih butuh lagi untuk banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan pertolongan dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Karena kita tahu ayah bunda, hidayah dan taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaidnya mengatakan, anna kulla khair fa asluhu minallah. Segala macam asal kebaikan itu datangnya dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita sudah belajar, meskipun kita sudah ikut seminar parenting dimanapun itu berada, tapi kalau Allah belum memberikan hidayah dan taufiknya, maka sulit anak kita bisa menjadi anak yang baik. Oleh karenanya doa ini adalah kunci kebaikan yang paling utama. Dia adalah puncak dari segala macam teori parenting. Ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pula lah yang menjadi metode para nabi terdahulu, di mana mereka juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan kita untuk banyak berdoa agar kita bisa mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Tercatat di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh. Apa kata Nabi Ibrahim yang Allah abadikan doanya di dalam Quran surat As-Saffat ayat yang ke-100? Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Ini doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak keturunanku menjadi orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Rabbku, perkenankanlah doaku. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam supaya diberikan pertolongan dalam pengasuhan dan kemudian anak-anaknya tercetak sebagai anak yang soleh dan anak yang gemar mendirikan sholat. Begitu pula halnya dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Allah abadikan doanya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-38. Apa doanya Nabi Zakaria alaihissalam? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berikanlah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Kita juga mengambil pelajaran bagaimana Allah menyifati hamba-hambanya yang sejati, yaitu ibadur rahman, yang mereka berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang menjadi penyejuk jiwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah, dari sini kita jadi belajar dan mengerti benar bahwa doa itu adalah senjata utama kita dalam mengasuh anak-anak kita. Doa itu adalah kunci dari segala macam kebaikan. Kita itu lemah, kita itu tidak punya kekuatan, melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala semata kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Siapa kita dibanding Fudail bin Iyad? Siapa kita dibanding dengan para nabi yang mereka semua berdoa? Bolehlah kita mengambil sebab yang banyak, ikut seminar parenting di mana-mana, tapi kalau hati kita tidak bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan sulit bagi kita untuk mencetak anak yang soleh dan solehah.
Makanya kata para ulama, kunci dalam dunia pengasuhan itu dua sebenarnya. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah keteladanan. Hari ini kita belajar tentang pentingnya berdoa, dan insya Allah besok kita akan belajar tentang pentingnya keteladanan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.